Baiklah pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Balik lagi di program spesial kita di Bolkes, ngobrolin seputar Piala Dunia 2026. Bersama saya Nova Rifki Alfarido yang bakal ngobrol untuk analisis pertandingan, prediksi skor, dan cerita-cerita unik di balik Piala Dunia 2026 nih. Kita sedang ada di Grand Mini Soccer dan udah ada beberapa episode yang mungkin bisa kamu saksikan di kanal YouTube RRI Official, RRI Pontianak tentunya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Hanif nih. Halo Bang Hanif, luar biasa. The Gunners ya, The Gunners nih. Ya kali. Iya kali ya. Kalah terus enggak kayaknya. Kalah Tapi terus enggak. Arsenal lagi oke loh di beberapa pertandingan ini. Oke apa kalah gitu? Untuk di championnya maksudnya gitu kan. Mungkin mereka lagi ya. mengendorkan serangan di liga-liga. Lawan MC ya kemarin ya kalah ya. MC kalah 2-1 dan kita juga kalah Premier League ya, tahun ini, yakin. Keren, luar biasa. Kita juara 2 Yakin lagi. kalah ya? Yakin. Kita memang konsepnya adalah menyaingi City. Nyanyi Jadi kalau City juara 2, kita ambil juara 2-nya. Nah, itu. Iya boleh, karena kalau juara 1 udah pasti kepleset Arsenal. Iya, itu dah. Gampang udah. Nah, kita ngobrolin seputar negara Piala Dunia. Ada 48 tim yang bakal bersaing untuk memperebutkan gelar siapa King of the King-nya sepak bola dunia kali ini. Kalau di periode lalu tuh Argentina gitu. Yes, menakutkan. Dan kali ini aku pengen ngobrol kalau sama Bang Mumu tuh waktu itu ngobrolin sepak bola Jepang, dan kali ini kita bakal agak sedikit jauh jalannya ke Amerika Latin. Wah, di mana itu? Brazil. Wih, Brazil yang goyang-goyang samba. Sambalado. 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 Sambalado mana sih? Padang ya, Padang. Asik. Nah, kalau melihat sepak bola Brazil nih, Bang Hanif, gimana sih perkembangan sepak bola Brazil yang mungkin Bang Hanif dapat informasi atau sepengetahuan Bang Hanif lah untuk di Piala Dunia kali ini? Brazil ya. Ini kalau kita bicara sepak bola lokal Brazil dulu, sebetulnya dari tahun ke tahun itu nggak ada satu hal yang mencolok gitu dari sepak bola Brazil itu. Paling kita dulu di zaman-zamannya terakhir tuh ya Neymar itu di 2013 di Santos. Oke. Habis itu Neymarnya pindah ke Barcelona, nggak tahu Brazil kayak gimana sekarang. Gitu. Cuma kalau secara timnas, Brazil selalu menarik untuk ditonton. Oke. Jago belum tentu. Maaf yang sudah gitu. Cuma menarik gitu. Apalagi dengan Jogo Bonito mereka ya. Walaupun kayaknya permainan kayak gitu udah berhenti ya di Neymar. Begitu udah regenerasi berikutnya Vini, Rafinha dan lain-lain udah nggak sebegitu entertainnya lah, udah nggak segitu seninya kayak dulu punya Ronaldinho. Habis itu diteruskan Neymar, itu tuh ada art dari sepak bola itu sendiri, Ada seninya sepak bola gitu. kayak manusia juga ada seni. Benar karena main bola tuh selain suka olahraganya, ada seni yang bisa kita tonton dan bisa kita nikmatin lah tentunya. Betul. Kayak gitu. Hilang dari eranya Ronaldinho, Neymar, Ricardo Kakak, Oscar Hook gitu kan. Pemain-pemain Brazil yang sekarang yang mungkin bakalan digadang-gadang bersinar lagi di Piala Dunia atau bahkan mungkin bakalan tenggelam, kita tidak tahu nih kan. Ya. Menurut Bang Hanif bakalan beda atau mungkin ya Brazil tetap bakal berhenti di 8 besar, di 16 besar gitu? Brazil nggak akan kemana-mana. dia mentok-mentok ya di 8 besar. Itu pun kayaknya susah ya. Kalau melihat perkembangan sekarang, apalagi sekarang Piala Dunia pesertanya ada 48 ya. Kurang lebih JKT48 itu. Iya benar. Itu. Jadi kayaknya ada agak berat rasanya Brazil bisa melaju di perempat final, semifinal. Toh sekarang juga siapa bintangnya Brazil kita pun nggak. Vini mungkin? Ya mungkin Vini. Iya. Cuma Vini kalau kita lihat performnya di Madrid menurut Bang Hanif, kadang-kadang dia tuh underperform, kadang bagus. Mungkin harus menurunkan egonya sedikit ya. Kayaknya Ancelotti harusnya bisa menekan ego para pemain bintang itu. Terbukti udah di Real Madrid sebetulnya. Iya, benar, Ancelotti bisa menekan para ego-ego pemain bintangnya. Sempat ini juga kan waktu Ancelotti masih di Madrid ketika Vini awal-awal yang emang benar-benar perform gitu. Iya. Rafinha apakah bakal jadi sosok leader di Brazil
dengan performanya di beberapa pertandingan atau beberapa tahun kebelakang ini emang benar-benar lagi overpowernya gitu. Rafinya kalau di Barcelona memang dia bisa jadi sosok pemimpin di dalam dan luar lapangan, entah di lini serang ataupun secara keseluruhan tim kalau di Barcelona. Cuma kalau begitu dia sampai di timnas Brazil, Rafinya cuma bapak-bapak RT biasa gitu. Nggak terlalu berkontribusi, Aku nggak tahu juga ya alasannya kenapa Rafinya bisa sebegitu bedanya waktu di Barcelona dan di Brazil ya. Entah mungkin cara mainnya yang beda atau gimana. Atau mungkin juga karena kalau di Barcelona jelas tuh pembagiannya. Lewandowski posisinya jelas sama. Sementara di Brazil ini terlalu numpuk nih pemain depannya. Benar. Ada João setuju. Pedro bahkan. João Pedro. Gabriel Martinelli, Martinelli. Vinicius, siapapun banyak. Siapapun di Brazil sebenarnya. Kalau kita mau taruh line up, tutup mata juga oke-oke aja. Oke. Jadi aku rasa Rafinya kurang bisa berkontribusi banyak untuk di timnas. Besar harapanku sih dia bisa memberikan yang terbaik ya. Semoga ya gitulah saya mah Rafinya Barcelona. Arsenal, sorry. Bisa memberikan kontribusi yang bagus lah untuk Brazil gitu kan. Apakah Brazil bisa semulus itu jalannya sampai ke final dan sampai bisa menjadi juara, menorehkan sejarah baru tentunya. Siapa yang bakal menjadi lawan berat Brazil atau mungkin pesaing ketat lah menurut Bang Hanif untuk di Piala Dunia kali ini? Brazil boleh namanya Brazil tapi berhasil belum tentu ya. Wah. Belum tentu deh. Benar-benar kalau Brazil tuh lagunya perunggu. Berhasil betul. Benar, berhasil Betapa gitu. kok berhasil itu. Cuma itu. Kalau Brazil siapa yang bakal menjadi pesaing ketatnya? Pesaing ketat Brazil ini kemungkinan juga orang-orang negara-negara dari Amerika Oke. Latin juga. Uruguay salah satunya. Oke, Uruguay. Uruguay ini komposisinya nggak bisa diremehkan juga loh. Heeh. Ada Valverde di sana, ada Valverde doang sih. yang kita tahu nih kan. Ya Araujo. Karena mungkin bakalan ada the next Diego Forlan lainnya, iya, iya. Suarez Iya, iya. gitu kan. Kita tidak tahu di Piala Dunia kali ini bakalan menampilkan permainan-permainan ataupun seni-seni yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Iya. Nah, baiklah pemirsa dan juga pendengar, silakan berikan kolom komentar kamu di setiap tayangan program spesial kita di Balkes kali ini dan ngobrolin seputar sepak bola Amerika Latin, apalagi ini bermain di benua Amerika ya. Ya, Amerika Utara. Tentunya Brazil menurut Bang Hanif sulit tidak sih untuk beradaptasi dengan mungkin ya cuaca, kultur gitu. Mungkin akan kesulitan kalau cuacanya lagi dingin ya. Soalnya kalau US-nya lagi musim panas itu di bulan Juni itu apa ya musimnya ya? Kayaknya musim rambutan apa-apa gitu. Musim rambutan ya, kebetulan durian juga masuk nih. Gitu deh langsung. Kita kayaknya apalagi pemain-pemain dari Brazil kan mainnya di Eropa juga ya, yang kalau musim dingin ya dingin gitu kan, musim panas-panas. Jadi kalau secara cuaca kayaknya nggak ada masalah. Toh kita juga sekarang podcast anget aman-aman aja. Aman-aman aja nih Ini kan kita sebenarnya. lagi di Amerika sebenarnya nih. Amerika bener, di Kanada nih lebih tepatnya di Kanada iya, gitu, di Kanada. Salah satu stadion yang bakal dipakai nanti buat Piala Dunia. Bener banget. Sebelum Mbappe jejakkan kaki di sini. Kita duluan. Kita gitu duluan. kan. Kita duluan. Terus ngobrolin sepak bola Brazil, apakah ada bintang-bintang yang mungkin bakalan redup menurut Bang Hanif? Dari sekian nama yang kita sebutkan tadi ada Vini, terus ada Martinelli, Anthony masuk line up nggak sih? Kayaknya belum ya. Anthony Belum, oke. sejauh ini belum ada dipanggil Ancelotti. Ini yang aku rasa seharusnya bisa dikasih kesempatan nih. Oke, Si raja muter-muter ini. benar. Soalnya wing kanan Brazil nggak ada. Oke, iya ya, iya benar. Iya. Karena Vini di kiri, Kiri, kan, benar. Vini di kiri. Dan kalau nanya bintang yang redup tadi ya, kemungkinan ya Vini. Vini, why Vini. Vini? Kepribadian sih. Kepribadian. Maksudnya dia terlalu apa ya? Kurang dewasa mungkin ya. Kurang dewasa. Kurang dewasa di beberapa kesempatan. Contoh kayak lawan Bayern di 8 besar kemarin dia beberapa kali mencoba untuk memprovokasi Kimmich, cuma Kimmichnya Lebih dewasa. mental Jerman dia. mental Jerman Melawan dia. gitu kan. Aman. Nah, kalau ngobrolin Brazil dan juga Jerman pernah menumbangkan Brazil di 7-1. rumah sendiri 7-1, itu redupnya Oscar. Terus kemudian mimpi buruk Brazil lah dipatahkan oleh
Jerman gitu kan, dan sampai ya sepak bola Brazil sulit untuk regenerasi gitunya. Nah, oke, pemirsa dan juga pendengar, nanti kita bakal ngobrol lagi seputar Piala Dunia tentunya bersama Nip di program kita yang namanya Bolkes nih. Tetap di RRI Pontianak. Saya Hardian, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Saya Ritaudin Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan juga sekaligus sebagai Ketua PSSI Kabupaten Melawi, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar tersiar Piala Dunia 2026. Mari warga Kalimantan Barat dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia tahun 2026 hanya di Radio Republik Indonesia Pontianak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, balik lagi ngobrolin seputar Piala Dunia barengan Bang Hanif nih. Bang, ini kan Piala Dunia bedanya 12 jam gitu di Indonesia gitu kan. Iya. Ya kita udah terbiasa tinggal di Eropa, pengennya kayak gitu. Kayak aku tinggalnya di Barat, Pontianak Barat. Barat ya. Beda 12 jam. Menurut Bang Hanif, terganggu nggak sih dengan jadwal Piala Dunia yang kalau main di Indonesia kan kebanyakan di pagi, di jam-jam kita kuliah, di jam-jam kita kerja. Ngerasa terganggu nggak dengan jam tayangnya? Yang mengganggu adalah aktivitas sehari-hari. Jangan sampai kita kerja itu mengganggu waktu nonton bola. Bener. Kalau bisa bolos nonton bola. Nah, namanya kita pencinta bola sih, jam berapapun kayaknya bakal disempet-sempetin aja buat nonton. Apalagi ini Piala Dunia, 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Ya bolos-bolos sehari mah it's okay aja sih. Untuk laga-laga big match gitu ya. betul. Untuk laga-laga big Atau kan match. bisa juga sambil kita beraktivitas, sambil kita nonton juga, nggak yang terlalu masalah juga sih sebenarnya. Ya belum tahu gitu jadi masalah atau enggak, nanti kita bakal nonton, mudah-mudahan kita dapat waktu nonton bareng gitu ya. Betul. Nah Bang Hanif, ada challenge lagi kita sama nih, masih challenge-nya kayak tadi, ada drawing zone. Kalau tadi Bang Mumu tuh dapat duo negara Afrika ya, yang digadang-gadang bakalan menjadi momok menakutkan juga untuk di Piala Dunia kali ini. Kita acak-acak kalau Bang Hanif bakalan milih negara apa, dan buat kamu pemirsa dan juga pendengar silakan lemparkan kolom komentar kamu di bawah nanti. Nih Bang Hanif, tanpa melihat, Bang Hanif ambil 4 negara yang bakal kita gadang-gadang dalam satu grup gitu. Yang bakal kita prediksi. 4 nih langsung. 4. Nih ambil 2. Oke. Ambil 2 sini. Jatuh deh. Nih. Set. Ini sini. Ini ada Sungai Kunyit. Oke, Sungai Kunyit. Oke, sudah dapat 2 nih. Wis, dua-duanya dari benua Amerika dan juga Afrika. Ada Aljazair ya. Iya. Aljazair, ada Maroko, Brazil, dan juga Argentina. Again and again, Brazil selalu keluar nih. Ada apa nih? Karena kita dibahas Brazil. Karena kita bahas Brazil, tentunya. Keluar deh situ. Keluar Brazil. Ada Argentina, Brazil, Maroko, dan juga Aljazair nih. Menurut Bang Hanif, ketika mereka disatukan dalam satu grup, siapa yang bakalan menjadi juara grup? Juara bertahan, Argentina bakal keluar sebagai juara grup. 7 poin. 7 poin. 7 poin ini. Berarti ada seri sekali. Ada seri sekali. Kenapa begitu yakin memilih Argentina? Karena mereka sangat kompak ya secara main. Nggak ada keraguan, chemistry-nya udah jadi, walaupun dia ditinggalkan pemain-pemain Di Maria khususnya yang cukup krusial perannya di match-match penting bagi Argentina. Tapi di luar itu Argentina juga masih punya Alvarez yang lagi gacor-gacornya. Mereka masih punya Messi. Jadi nggak ada masalah. Di lini tengah Enzo Fernandez juga oke. Rodrigo De Paul kalau dia masih konsisten ya. De Paul. Walaupun belakangan ini kayaknya performanya mulai turun semenjak pindah ke Inter Miami. Dia lebih fokus jadi bodyguard Messi. Ketimbang main bola. Itu yang harus diubah tuh.
Itu aja. Argentina ya berarti yang bakal menjadi juara grup ketika mereka disatukan di dalam satu grup nih. Oke. Siapa yang bakal menyusul jalannya Argentina untuk lolos ke fase berikutnya? Maroko. 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 Why Maroko? Maroko ini tim yang merepotkan, Oke. termasuk merepotkan Federasi Afrika ya. Mengklaim juara. Karena kemarin tuh ya ada sedikit insiden dan juga krusial lah ketika laga final Lawan gitu. Senegal. Cuma dia punya pemain yang oke banget juga. Ada Brahim Diaz di sana, Ziyech mungkin. Oh, masih main ya Ziyech di Ziyech masih kan? masih dong Ziyech. Di depannya ada Nesri juga. Kipernya yang paling aku suka Yasin Bono itu jago itu. Kiper kesukaanku dulu waktu masih di Sevilla sebenarnya. Wih, Sevilla. Iya. Oke. Jadi aku pede di Maroko yang bakal Argentina. menemani Argentina apalagi semifinalis di 4 tahun lalu kan. Betul. Nih, Maroko nih yang bakal jadi Maroko. temannya Argentina untuk lolos ke fase grup kalau menurut Bang Hanif. Maroko membunuhmu. Maroko tuh benar. Kalau Brazil dan juga Aljazair nih yang bakal merepotkan Argentina dan juga Maroko siapa sih? Secara jujur ya Brazil. Brazil. Peringkat 3 oke lah udah. Peringkat 3 oke. Peringkat 3 dia lawan Maroko. Blunder Ederson. Waktu itu Ederson yang dipasang nih. Oke. Ederson blunder, Ini kartu merah. Ini kartu merah. Oke. Akhirnya supporter Maroko ngegol. Supporter. Oke. Berarti Brazil yang bakal menjadi kuda hitam di grup ketika mereka dalam satu grup. Oke tuh, ada Argentina, Maroko dan juga Brazil yang digadang-gadang bakalan menjadi tontonan seru nantinya di Piala Dunia. Kita saksikan aja bersama-sama dan cek informasi update lainnya di RRI Pontianak. Kita bakal nampilkan analisis pertandingan, prediksi skor dan juga cerita-cerita unik di balik Piala Dunia 2026 nih. Bang Hanif, thank you ya. Thank you Bang. Dan thank you, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar Piala Dunia tentunya di program spesial kita Bolkes ngobrolin seputar Piala Dunia.